Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan shalihan maqbulan wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pemirsa dari Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, teman-teman dari Pondok Pesantren Manbaul Ulum li Tahfidzil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah perhiasan yang dimiliki oleh seorang muslim. Orang yang senantiasa berusaha bersabar, maka sejatinya dia sedang berusaha untuk memantaskan diri mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang mau bersabar. Sabar memiliki arti at-tajallud, atau menahan, atau berusaha untuk menghadapi apa yang sedang dia hadapi dengan penuh keikhlasan, karena yang dihadapi tersebut adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang bersabar berarti dia menyadari apa yang dihadapi memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di tengah jalan kemudian menjumpai seseorang yang tidak kita kenal, lalu orang tersebut mencubit kita, tentu kita langsung marah, kita tidak terima, bahkan na'udzubillah akan membalas kedzaliman tersebut dengan kedzaliman. Namun ketika cubitan tersebut berasal dari pasangan kita, istri kita misalnya, suami kita misalnya, maka kita akan membalasnya dengan kecupan. Maka seyogyanya sesuatu yang kita alami tersebut, jika kita memang bisa menyadari itu adalah dari Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita akan bersabar. Maka pasti kita akan berusaha untuk menghadapinya dengan penuh ketegaran. Sama halnya dengan apa yang telah disampaikan tadi. Karena satu hal tersebut dari awal disadari ini adalah dari seseorang atau oknum yang tidak dikenal. Karena tidak sadar, maka kita membalas dengan kedzaliman. Oh, sesuatu yang baik tersebut, sesuatu yang buruk tersebut berasal dari yang kita cintai, maka kita akan membalasnya dengan kecupan, dengan kasih sayang. Maka sudut pandang yang seperti ini perlu benar-benar kita perhatikan. Jika kita memang menyadari segala sesuatu ini adalah datanya dari Allah, maka akan dengan mudah kesabaran tersebut tumbuh di dalam diri. Kemudian pertanyaan lagi adalah, apakah sabar itu ada batasnya? Tentu kesabaran tersebut seyogyanya tidak ada batasnya. Sepatutnya tidak ada batasnya. Meskipun pada hakikatnya kemampuan seorang hamba sangat terbatas. Namun ketika dia terus berusaha mempunyai mindset berpikir bahwasanya saya harus terus sabar dan bersabar, maka yang bersangkutan ini telah berusaha untuk memantaskan diri menjadi orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu memiliki satu hal yang luar biasa dan mestinya tanpa batas.
Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Pahala yang tanpa batas ini pun mestinya dapat kita raih dengan sabar yang tanpa batas pula. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan misalnya, kita dituntut senantiasa bersabar. Kesabaran tersebut akan membuahkan pahala, akan membuahkan berbagai macam energi-energi positif di dalam diri. Kemudian, jika kita memang ingin mengetahui sesuatu yang tidak menyenangkan tersebut, apakah itu bala atau siksa atau kafarat dari Allah Ta'ala, kita dapat menyimak kisah Junaid al-Baghdadi dengan muridnya. Imam Junaid suatu ketika pernah ditanya, wahai Imam, kaifa a'rifu annal bala'a iqabun minallah au kafaratun au irtiqa'un wa rif'ah? Bahwa ya Imam, bagaimana aku dapat mengetahui satu bala adalah hukuman atau kafarat atau peningkat derajat? Beliau menjawab, idza ghadibta fahuwa ghadabun minallah wa sukht. Jika kamu marah, menerima cobaan tersebut, menerima bala tersebut, memberikan respon negatif, maka itu benar, memang adalah murka Allah kepadamu. Itu adalah hukuman Allah atasmu. Wa idza sabarta fahuwa kafarah. Jika kamu mau bersabar, maka itu adalah kafarat, penghapus dosamu. Wa idza radita fahuwa irtiqa'un wa rif'ah. Jika kamu mau bersabar, jika kamu mau ridho ini adalah level di atas sabar, maka sesungguhnya itu adalah pengangkat derajatmu. Maka sepatutnya sabar itu sendiri tidak ada batasnya, karena pahala sabar tanpa batas. Ketika seseorang telah mencapai derajat kesabaran yang amat tinggi, berarti dia juga mendapatkan derajat ridho. Segala sesuatu yang dialaminya pasti akan dihadapi dengan penuh keridhoan. Ridho akan segala keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.